mengganggu untuk beribadah ataupun apa. Tapi pada prinsipnya membunuh yang tanpa hak ataupun tidak punya dasar yang benar itu tidak boleh. Itu pada prinsipnya. Tapi kalau itu yang terkait dengan cicak, saya tidak tahu persis ya. Belum tahu persis itu. Itu mungkin hanya pemahaman dalam sekitaran kita itu. Satu, itu ada filosofi ya, kita ambil adalah secara filosofi ya. Filosofinya bahwa itu adalah satu yang menjadikan dasar cerita tidak boleh ataupun bolehnya kita membunuh cicak itu karena itu sebagai simbol tauhid, dalam artian sebetulnya arahannya adalah pengabdian kepada Allah untuk melindungi utusannya, tetapi cicak itu dalam kronologi skenarionya Allah itu dia itu memberikan memberikan kabar bahwa di situ ada Rasulullah, di situ ada ini. Ini adalah riwayat ya, istilahnya riwayat, cerita dari cerita yang itu secara filosofi aja kita pahami. Maka apabila itu ajakan untuk tidak menyembah kepada Allah, mengingkari Allah, yaitu berhak untuk tidak kita taati ataupun kita untuk menghilangkannya. Mungkin seperti itu secara filosofi ya. Itu secara filosofi aja, bukan pada hal bentuknya. Terus kemudian serta-merta kita itu membunuh itu mungkin ya tidak bijak juga ya. Iya. Pak, bukannya yang membunuh cicak itu dapat pahala, itu bukannya kisah dari Nabi Ibrahim ya? Membunuh cicak ya? Itu masih bukannya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang tentang itu saya masih ini ya. Saya belum tahu persis, maka tadi saya mengatakan adalah kita memahami secara bijak adalah filosofi ya, filosofinya. Kenapa seperti itu gitu. Filosofinya adalah kita tarik pada gambaran itu dicerita ataupun di dalam ceritanya bahwa saat Rasulullah itu juga sedang berusaha untuk menyelamatkan diri dari kejaran para yang akan membunuh Rasulullah. Kemudian di situ juga ada binatang, satu ada laba-laba yang menutupi pintunya, kemudian ada cicak yang seolah-olah memberikan kabar bahwa di situ ada Rasulullah. Itu saya mengambil dari yang riwayat itu. Mungkin kalau dari riwayat yang lainnya mungkin bisa diceritakan malah bagi masukan bagi kita ataupun yang lainnya. Gimana Mbak? Halo. Perjalanannya mau lihat bikin. Mas, saya tampil dari Dewan mau bertanya dari S1 keperawatan. Iya. Saya ingin bertanya tentang kematian. Kan saudara-saudara Islam saya pernah bilang kalau mati itu disucikan dulu di api gitu, terus bisa ke surga. Kalau di agama Kristen kan surga dan neraka kan sikapnya kekal. Kalau udah masuk ya neraka selamanya, kalau udah ke surga ya surga selamanya. Itu gimana? Gini ya, ini tentunya akan berbeda keyakinannya, tetap sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya. Surga dan neraka pasti adanya di dalam syariat ataupun kabar-kabar atau kabar yang disampaikan para utusan, para rasul itu menyampaikan apabila kita berbuat baik, konsekuensinya mendapatkan balasan yang baik. Namanya itu adalah surga. Kalau kita berbuat yang tidak taat kepada Allah, maka konsekuensinya mendapatkan balasan, diantaranya adalah sebutannya neraka. Dan semuanya itu
kekal dalam pengertian sesuai kehendak Allah. Yang kekal tidak ada ujung dan tidak ada akhir hanyalah Allah. Tetapi makhluk ya termasuk surga, termasuk neraka, termasuk yang lain semuanya ciptaannya itu kekal dengan batas waktu yang dikehendaki oleh Allah. Pada prinsipnya itu tidak ada sesuatu yang kekal kecuali Allah. Maka ranah itu ya kita pahami kekal di situ, kekal di surga, terus kemudian di neraka itu juga ada yang kekal, ada dalam pengertian ada yang kemudian dipersilahkan mendapatkan ampunan untuk bisa memasuki pada tempat yang lain. Itu adalah keterbatasan dalam artian sampai yang dikehendaki oleh Allah. Maka mindset kita adalah tetap kekal di surga, tetapi sesuai pada batas waktu yang dikehendaki oleh Allah. Itu mungkin dari saya seperti itu. Ini tentang kekal dan tidaknya makhluk itu jelas tidak kekal, karena yang kekal tidak ada ujung dan tidak ada akhir itu adalah hanya Allah. Itu secara tauhidnya itu seperti itu. Nah, bisa dipahami mungkin? Makasih Pak. Iya. Jadi surga itu kekal Mas ya. Manusia yang masuk surga juga kekal di dalamnya sampai batas waktu yang ditentukan menurut Allah. Surga itu juga ya sampai batas waktu, neraka itu juga sampai batas waktu. Kalau gambarannya neraka itu api, ada yang menggambarkan itu adalah simbol yang istilahnya yang disampaikan itu adalah api. Terus surga adalah taman-taman yang istilahnya yang menyejukkan dan seterusnya. Itu hanya sedikit gambaran, jadi itu tidak bisa dicerna oleh akal sebetulnya. Maksudnya secara penuh itu oleh akal, yang keterbatasan kita itu belum. Maka yang dibutuhkan adalah di dalam hati adalah keimanan. Itu mungkin seperti itu ya. Mungkin ya. Suaranya di sini saya nggak dengar. Oke, di sini ya. Suaranya bisa diulang coba. Pertanyaannya? Saya mau bertanya, suami menjatuhkan salah kepada istrinya sebanyak 3 kali dan menanyakan satu syarat agar kita bisa kembali kepada istrinya. Apakah itu boleh, Pak? Oh iya. Ini tentang syariat ya. Maksudnya tentang hukum fikih pernikahan ya, ataupun pernikahan. Jadi kalau perceraian yang sudah dilakukan 3 kali menurut syariat, menurut fikih agama Islam ya, itu tidak bisa dilakukan lagi terkecuali ada muhalil. Kalau sudah bercerai ya, terus kemudian rujuk sampai 3 kali, itu tidak boleh rujuk kembali. Wes tuwuk, dalam artian tidak mau mempelajari, bertaubat ataupun memperbaiki mana yang lebih baik, berusaha untuk ini, itu sudah tidak boleh. Terkecuali kalau itu sudah dia itu menikah dengan orang lain, itu namanya muhalil. Tapi ini tidak ada sandiwara, menikah dengan orang lain terus kemudian dia juga tidak cocok dengan orang yang menikah berikutnya. Setelah itu dia bercerai, kemudian ternyata saya masih istilahnya membandingkan ataupun apa secara pengalaman yang dia rasakan, lebih baik saya kembali dengan istri yang pertama yang sudah bercerai 3 kali. Itu tidak apa-apa, bisa gitu. Jadi tidak boleh kalau si istri itu belum menikah dengan orang lain, maka itu namanya muhalil ya. Muhalil itu yang menjadikan boleh rujuk kembali kepada istri yang sudah pernah bercerai 3 kali, gitu ya. Nah, bisa dipahami?
Halo. Halo. Ya, gantian. Ya, mohon diperjelas. Diulangi mbaknya. Suami belum talak, belum menjatuhkan talak. Terus kemudian ini si istri merasa dia sudah dijatuhi talak. Kalau hanya dalam artian talak itu perceraian yang dianggap sah di negara kita adalah yang dilakukan di pengadilan agama. Ya, perlu dipahami, ada di pengadilan agama dan keputusan dari pengadilan. Terus kemudian itu ada dinamakan cerai ataupun talak. Tetapi kalau pemahamannya dia itu tidak sampai proses itu berarti belum talak di negara kita ya, di hukum yang kita jalani di Indonesia. Tapi kalau talak, suami tidak menjatuhkan talak berarti tidak ada talak. Logikanya kan seperti itu. Suami tidak menjatuhkan talak tapi hanya merasa si istri dijatuhi talak, berarti kan tidak ada talak, namanya berdasarkan merasa. Itu pemahaman secara logika yang perlu kita pahami. Dan secara aturan hukum juga belum ada dasar. Kalau sudah dilakukan di depan pengadilan dan ada keputusan, itu namanya dasarnya. Ya, bisa dipahami, Mbak? Iya. Iya, monggo. Apa hukumnya seorang ayah tidak menafkahi anaknya, tetapi justru suami itu menuntut sang istri untuk menafkahi suami beserta anaknya? Terima kasih. Hukumnya ayah tidak menafkahi ayah. Bisa diulangi ya, mohon maaf karena suaranya ini di ya. Saya ulangi Pak. Iya. Apa hukumnya seorang ayah tidak menafkahi anaknya, justru suami itu menuntut sang istri untuk menafkahi suami beserta anaknya? Oh, ayah menuntut tidak menafkahi anak. Anak ya, terus kemudian bahkan dia itu menuntut istri yang memberikan nafkah untuk dirinya dan anaknya. Ya, dirinya dan anaknya. Pada prinsipnya adalah yang mempunyai tanggung jawab penuh mutlak adalah orang tua, salah satunya adalah ayah ataupun suami. Ya, suami itu yang mempunyai kewajiban. Tetapi dalam rumah tangga ini kan keharmonisan ya, mohon maaf ya. Allah memberikan rezeki kepada satu keluarga, yo bisa lewat ayah, bisa lewat ibu, maka itu dalam keluarga. Itu secara keselarasan. Ayah tidak memberikan nafkah ataupun membiayai kepada anak, ya tentunya ayah ataupun ayahlah yang memberikan, menunaikan kewajibannya. Terus kemudian ayah malah justru menuntut istri untuk memberikan biaya penghidupannya untuk ayah. Terus kemudian juga anak-anaknya. Ya ini tinggal kebersamaannya lah dalam kesepakatan untuk mengatasi problem yang ada di dalam rumah tangga. Ini kasuistik ya, menurut saya itu kasuistik. Ini ada hanya kasus tentang problem ekonomi, itu mungkin seperti itu. Halo ya, jadi pada prinsipnya
pada prinsipnya dalam ini kan ada ayah, ada istri ataupun anak. Jadi ayah berarti posisinya dia dengan anak, mempunyai kewajiban anak dan keluarga, istri dan seterusnya, itu kewajiban ayah. Tetapi dalam Allah memberikan rahmat kepada suatu keluarga dalam makhluknya, tentunya ini dalam tubuh yang satu, ibaratnya tubuh manusia ya, tidak bisa mendapatkan dengan nafkah dengan berbicaranya, mungkin diberikan nafkah dengan cara bekerja melalui tangannya. Mungkin tidak bisa mendapatkan nafkah melalui tangannya, mungkin mendapatkan nafkah dari kreasi otak ataupun akalnya. Maka dalam tubuh itu tidak saling menjatuhkan dan menyalahkan, ini kewajibanmu, ini namanya adalah ada sisi ego yang perlu ditata ulang kembali, mungkin seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Ya, monggo. Ya. Ya, terima kasih. Berbohong pada prinsipnya itu kan tidak boleh. Pada prinsipnya itu namanya ya tidak boleh pada prinsipnya. Tetapi mungkin ada sesuatu hal yang bisa menjadikan boleh kalau itu manfaatnya lebih besar daripada apabila disampaikan. Suatu misal ini gambaran saja. Pak Amir punya teman, terus kemudian temannya itu senantiasa berbuat baik, terus kemudian temannya Pak Amir itu punya musuh. Suatu misal musuh itu senantiasa mengejar pada temannya Pak Amir yang namanya si A, yang berusaha untuk menyelamatkan diri, kemudian datang ke rumahnya Pak Amir. Terus padahal betul-betul ada orang itu di rumahnya Pak Amir, tetapi si musuhnya temannya Pak Amir ya si B itu juga punya indikasi, ini yang saya kejar itu ada di rumahnya Pak Amir, ada di kamar ataupun di ruang belakang. Padahal sudah diketahui apabila saya mengatakan orangnya di sini, maka terjadilah pembunuhan yang di luar hak. Suatu misal, maka kebohongan saya, suaranya kecil. Gimana sekarang? Gimana? Ya, terima kasih ini. Jadi saat berbohong seperti itu adalah melindungi nyawa orang lain, maka itu makfun, bahkan itu lebih baik berkata bohong seperti itu. Tetapi kalau berkata bohongnya itu manfaatnya, kebaikannya ternyata lebih sedikit dan itu tidak memberikan manfaat yang lain, maka sesuatu kebaikan juga berusaha untuk menunaikannya juga dengan kebaikan. Apabila kebaikan ditunaikan dengan sesuatu yang tidak baik, maka itu tidak sempurna. Bisa dipahami? Halo? Maka ya, monggo. Ya. Pisah ranjang. Ya, terima kasih. Pisah ranjang dengan pengertian, mungkin pengertian menurut istilahnya persepsi saya, pisah ranjang ya.
Nah, karena tidak tahu cerita dan rentetannya tentang hal yang ditanyakan itu. Jadi pisah ranjang kalau itu tidak terjadi kontak perbedaan pendapat ataupun perbedaan yang menjadikan dia itu pecah dalam hubungan suami istri, ya enggak apa. Itu bukan dikatakan talak. Sitok salah satu suaminya tidur di kamar sebelah, yang istrinya tidur di ruang depan, itu kan namanya pisah ranjang. Dalam artian selagi itu tidak ada masalah, itu belum dikatakan tolak ataupun pisah yang terkait dengan hubungan pernikahan. Tetapi kalau itu pengertian pisah ranjang itu karena ada masalah, ya tidak adanya kecocokan, terus semuanya mengikuti hawa nafsu dalam artian emosi, ia menang sendiri, tidak ada saya yang benar, saya yang kamu yang salah, saya yang benar yang salah, itu tidak ada titik temu, maka pisah ranjang itu belum dikatakan tolak, tetapi di situ diberi kesempatan mungkin untuk berpikir, apa sih salah saya, apa sih seharusnya yang harus saya lakukan, di mana ada satu tujuan yang hendak dicapai, yakni adalah keluarga yang bahagia, tetapi keluarga bahagia belum terpenuhi, yang menjadikan penghalang karena tentang ekonomi. Apakah ekonomi satu-satunya munculnya suatu kebahagiaan? Maka di situ adalah pisah ataupun berpisah sementara untuk saling mengoreksi diri, menaik turunkan tentang kejadian itu tentunya belum dikatakan talak ataupun tidak dikatakan talak. Mungkin gitu. Ya, gimana? Halo. Iya. Ini sampai jam berapa ini nanti? Jam 11. Setengah 11. Nah, ini yang terkait dengan materi mungkin ya nanti bisa di copy ini, mungkin penyampaiannya ya seperti ini. Jadi kita dalam artian bisa dialog seperti ini, dan juga yang terkait dengan materi perkuliahan bisa di copy aja, mungkin nanti ada ya, kita di Pak Heru ya, mungkin Pak Heru ya, Pak Heru, ini yang terkait dengan apa itu hubungannya ataupun tugas kita sebagai di dunia ini adalah sebagai Khalifatullah fil ardh. Diantaranya kita itu juga mempunyai tugas untuk mengabdi, ataupun juga yang terkait dengan lingkungan dan seterusnya, yang terkait dengan oh iya kayak yang gerembeng ya Mas ya. Mohon maaf ya. Ya. Terima kasih karena ini juga tadi dibantu oleh Pak Heru ini dengan headset, tapi mic-nya di bawah. Saya pegang ini udah kelihatan, oke. Nah, kelihatan Pak Amir ya yang pegang. Itu mungkin ya yang terkait dengan tadi saya kembalikan pada yang bertanya tentang pisah ranjang, itu mungkin bisa dipahami ya. Ini adalah ranah kompilasi hukum ya, dalam artian tentang hukum pernikahan dan perceraian, dan itu juga bisa dibahas ulang ataupun bisa dipelajari ataupun dipahami tentang hal-hal yang demikian itu. Tentunya kalau prinsipnya tadi mengetahui sudah jatuh ataupun talak ataupun belum, itu selagi belum ada talak yang dikeluarkan di depan pengadilan agama, berarti belum diakui ataupun tentang talak itu, sama seperti yang di depan tadi ya. Mungkin itu.
Ini jam 10.20. Ini kita tambah ya prinsip tentang iya. Mohon maaf juga ya. Halo, halo. Jadi perlu kita ingatkan kembali bahwa yang namanya kita mempunyai tugas tadi, kita bagi materi di awal bahwa manusia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah, dan kita sebagai khalifatullah fil ardh, dan juga kita mempunyai tugas untuk mengabdi kepada Allah dari hablum minallah, hubungan kita terhadap Allah dan juga hubungan kita sesama manusia. Di antaranya yang perlu dilakukan adalah sebagai praktisi, di antaranya menjadi pilihan kita, mungkin ada yang di kesehatan, ada yang di administrasi dan seterusnya, itu adalah merupakan lahan untuk mengabdi, bentuk dalam usaha, bentuk dalam ikhtiar supaya kita mendapatkan ridho Allah. Apabila kita sudah mendapatkan ridho Allah, bentuknya kita akan merasa nyaman, kita akan diberi kenyamanan di dalam hidupnya, karena kehidupan yang nyaman itu lebih penting daripada semuanya merasa terpenuhi tetapi kehidupan ketidaknyamanan itu selalu muncul. Bergelimangan harta tetapi hatinya tidak tenang, istri banyak ataupun yang punya istri lebih dari satu, kelihatannya dipandang orang itu bahagia, ternyata hatinya hancur. Itu terus kemudian yang pejabat, mungkin kelihatannya pejabat yang mempunyai segala macam bentuk kewenangan, ternyata itu juga tidak menenangkan, maka bukan itu yang kita cari. Terus kemudian bagi pengusaha yang berhasil, kelihatannya melimpah ruah semuanya, di mana-mana ada bentuk usahanya, memiliknya, ternyata itu juga tidak ada ketenangan. Tentunya manusia hanya mencari kebahagiaan, tentunya yang lebih nyaman untuk dirinya, itulah yang harus kita syukuri, yang harus kita pahami. Ini sih Pak, Ya, belum ada suara Pak. Zoomnya Bapak iya itu apa? Enggak itu Pak, enggak. Sepertinya Bapak. Boleh Bapak keluar. Sebentar. Tolong ditunggu. Ayo. Nggak di mute semua ya. Atau Bapak atau dilanjut kita aja Pak. Minggu depan. Nggak apa-apa. iya, kan waktunya juga Sudah. kelihatannya anak-anak juga baca. Tapi ya tidak, kalau jadwal jam 11:30. Iya. Ya, tinggal kira minimal bisa dilanjutkan. Baik, gitu aja Pak. Terima kasih Sudah diberikan sudah. Ya, siap. Saya akhiri aja Pak. Ya, baik.